2 bulan kenal suami saya, disuruh menikah sama orang tua karena almarhum orang tua sangat mengerti agama. Saya sudah menikah 11 tahun. Dari awal menikah sampai sekarang saya selalu dianiaya lahir batin. KDRT, penghinaan, tidak ada nafkah batin dalam setahun kalau tidak diminta. Selalu selingkuh, berbohong, tidak berbuat. Apa ini? Soal apa ya? Tidak, mungkin terbuka soal keuangan ya. Misal gaji 40 juta tapi cuma bilang 10 juta. Sampai dia kongsi bangun usaha sama adiknya sampai 5 tahun sudah berjalan, saya tidak tahu sama sekali apakah dibagi hasilnya. Terakhir awal Januari kemarin suami menganiaya saya lagi hingga badan biru semua. Dan saya lapor polisi karena saya sangat sakit hati sekali. Bersambung. Baik. Tapi akhirnya saya lihat anak, apa ini? Akhirnya saya lihat anak lagi dan cabut lagi LP yang udah 3 kali ini. Karena kasihan sama anak, tapi dia juga nggak berubah. Terakhir, apa ini? Dia mengatakan dengan lisannya yang tegas, gue ceraikan lo sekarang juga. Saya bilang ya apa-apa kalau memang cerai asal urusin cerainya sampai selesai dan beri hak-hak saya atau aku dan anak-anak sesuai dengan hukum agama. Tapi sampai sekarang dia tidak mengurus surat cerainya dan saya masih di rumah. Juga apa ini? Panjang sekali Masya Allah. Walaupun dia sering mengusir saya keluar dari rumah, setiap dia marah hanya karena masalah sepele. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Sama sekali apa ini? Merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang suami. Pertama sekali tentu kalau posisi saya sedang ditanya, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Ibu kalau ada di sini yang direkayasa, berdosa, jangan tunggangi fatwa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang sedang ditanya hukum agama dan dia tahu, maka Rasulullah SAW sudah pesankan, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu kecabut, jangan kamu terima sampai kamu sudah lihat rivalnya, lawannya. Mungkin dua-dua matanya sudah tercabut. Ya. Jadi saya tidak tahu, suaminya ibu ini saya tidak tahu, tentunya ibu yang berkeluh kesah. Kalau betul semua apa yang dibahasakan ini, maka tentu suami berdosa besar. Tidak memenuhi biologis, sering berdusta, dan segala macam hal yang dibahasakan tadi ini luar biasa. Dan bertahannya ibu dalam rumah tangga adalah ibadah. Ibu sekarang sedang panen pahala dalam masalah ini. Tapi perlu diberikan masukan-masukan, ya, perlu didoakan. Ya. Dan kalau memang betul kondisi seperti ini dan sudah berjalan bertahun-tahun tidak mau berubah, maka saran saya puncaknya, syaratnya ya, memang sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah nasihatin, sudah doakan, masih saja istikharahkan kepada Allah. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Saran saya baca buku doa yang ada doa istikharahnya. Setelah salam, kalau tidak hafal boleh pegang bukunya, baca. Di antaranya kan, ya Allah kalau seandainya perkara rumah tangga ini baik buat diriku, agamaku, ya, kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, maka berkahilah, mudahkanlah, gitu kan, dan catatkan sebagai takdirku. Dan kalau seandainya perkara mempertahankan rumah tangga ini buruk buatku, agamaku, urusan duniaku dan urusan akhiratku, maka pisahkanlah, ya, pisahkanlah dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun itu teradakan atau terarahkan. Saran saya seperti itu, Allah alam. Jadi ibu istikharah kepada Allah SWT kalau betul-betul sudah ikhtiar, ya, istikharah kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang Allah mudahkan dia akhirnya ajukan perceraian, berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak ajukan perceraian, ibu juga di rumah masih tetap ada nafkah, ya, masih ada rumah, anak-anak masih bisa diselamatkan dari sisi agama, mungkin memang Allah malah ingin tinggikan derajat ibu dengan cobaan ini, ya.